Begini ya, jadi pada beberapa waktu yang lalu motor eh, Ninja RR Neoni ini mengalami overheat yang terlalu sering ya. Jadi setelah beberapa menit berjalan itu temperatur langsung setengah sampai ke 3/4. Setelah dicek ternyata ada keanehan, yaitu berlendir. Jadi air radiator ini menggumpal dan terasa sangat lengket seperti ini. Ini sudah dipastikan pasti mampet di area radiatornya. Gumpalan seperti ini akan menghalangi sirkulasi lancarnya air radiator untuk muter ya dari bawah ke atas. Jadi kita perlu untuk memperbaikinya. Oke, simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Papa Ninja ya. Bagi kalian para subscriber yang kembali menonton video terbaru dari saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang gak sengaja nemu video ini ya, selamat datang. Ini channel saya buat untuk semata-mata dokumentasi ya. Siapa tahu nanti saya pun memerlukannya dan ada dokumentasinya di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan servis, bukan saya sih yang melakukannya, tapi tukang servis radiator ya. Artinya saya hanya membongkar nih, caranya membongkar radiator untuk dibawa ke tukang servis. Nah, ini sebelum melakukan apapun kita buka dulu baut yang untuk baut pembuangan air radiator yang ada di bawah sebelah kanan sini, dan tunggu sampai airnya habis. Air ini tidak akan saya gunakan lagi ya, karena memang posisinya itu sudah menggumpal. Jadi akan kita belikan air radiator yang baru. Setelah airnya dirasa kering, untuk langkah selanjutnya yaitu membuka klem radiator bawah. Dia menggunakan klem kayak klem tabung gas ya, tapi ukurannya kecil. Bisa menggunakan kunci dan juga ada bukaan untuk obeng ya di situ. Saya menggunakan kunci karena memang untuk obengnya sendiri gak muat di ruangnya ya, karena lahannya itu sempit. Nah, setelah longgar ini kan kayaknya bakalan lama belum pernah diservis nih. Jadi agak seret untuk yang di sini, kita dorong aja menggunakan bantuan obeng min ya, tapi enggak yang di sudut tajamnya ya, tapi di pelan-pelan aja, didorong dikit-dikit karena sudah dipastikan seret ini, dan selangnya juga kayaknya udah lumayan agak rapuh ya. Jadi pas saya tarik ke bawah seperti ini ada sisa-sisa bekas karet terkelupas nih sebelah sini. Jadi sudah dipastikan motor ini sudah lama tidak pernah diservis radiator. Setelah selang radiator bawah dibuka, untuk selanjutnya di bawah motor itu terdapat dua buah baut. Yang pertama itu dia ada kabel ya untuk ke termometer, dan yang sebelahnya lagi itu kabel grounding, jadi berdekatan antara plus dan minusnya. Yang itu udah kalau yang positif itu tinggal dicabut aja karena dia bentuknya pakai sekun. Ya pakai sekun. Sedangkan untuk grounding dia dibaut seperti ini, yang harus kita buka terlebih dahulu.
Baik, setelah terbuka kita biarin dulu. Sekarang kita menuju ke selang radiator atas. Selang radiator atas ini posisi selangnya lebih tersembunyi daripada selang radiator bawah. Jadi kita harus membuka fairing kiri atas ya. Itu sudah posisinya udah saya buka. Kemudian seperti biasa menggunakan obeng kembang juga gak nyampe, jadi kita harus menggunakan kunci ya sampai benar-benar longgar. Akan tetapi untuk yang selang radiator atas ini dia tidak terlalu dalam nempel ke pipa radiatornya, jadi ini lebih mudah untuk ditarik ya. Secara tenaga tangan biasa juga bisa membuka, kalau nggak kayak tadi yang waktu di selang radiator bawah. Setelah selang radiator atas terbuka, saatnya dudukan radiator ini kita lepaskan ya. Yang pertama itu ada di atas, ada 3, satu itu di tengah-tengah atas, kemudian yang bawah ada 2 kiri dan kanan. Yang pertama kita buka yang bagian atas dulu. Ini saya menggunakan kunci pas aja karena pakai kunci T dan pakai kunci Y tetap gak ada ruang buat muternya ya, buat membukanya. Jadi lebih efisien menggunakan kunci pas aja, sedikit demi sedikit. Perlu diketahui juga bahwa radiator Ninja walaupun dia tidak memiliki kipas secara default, akan tetapi radiator ini artinya mesin Ninja ini didesain itu tidak mungkin bisa overheat sebenarnya. Jadi pada pemakaian default atau setelan pabrik tidak mungkin overheat terlalu 3/4 gitu ya, walaupun dalam kondisi yang macet ya. Setelah saya coba juga saya jarang kebut-kebutan pakai Ninja ya, karena saya lebih menikmati suaranya daripada kecepatannya. Itu hampir tidak ditemukan overheat setelah servis radiator ya. Nah di sini kita masuk ke dalam proses pembukaan baut yang di bawah. Terdapat 2 baut kiri dan kanan ya. Kalau misalkan ini semua sudah terbuka, nanti akan terasa bahwa radiator ini goyang, artinya sudah semuanya terbuka, tinggal dicabut. Tetapi setelah semuanya dicabut juga ternyata masih ada yang mengganjal ya. Yang mengganjal dari tetap gak bisa dicabut karena masih ada satu lagi bracket yang mencegah radiator ini jatuh ke bawah. Seperti ini kan udah jatuh ke bawah gitu kan, tapi dia tetap menggantung karena ada satu lagi bracket yang mencegah radiator ini untuk jatuh, yaitu diganjal oleh kabel kopling ya. Kabel kopling ini dia melintas tuh ada bracket melintas. Jadi kalau misalkan kayaknya untuk security juga ya, untuk keamanan, jadi kalau misalkan bautnya pada hilang dan getar dan terjatuh misalkan, tidak akan jatuh total si radiatornya. Lumayan buat pengaman sih sepertinya. Itu juga harus dibuka, barulah setelah bracket yang nyantolin kabel kopling itu terlepas, barulah kita bisa membukanya secara langsung ya. Ini dia radiator yang akan kita bawa ke tukang servis radiator. Ini penampakannya ya, dari saya pertama beli ini belum pernah saya servis dan akan saya servis. Penampakannya begini ya, lumayan agak-agak berkarat ya, maklum umur motor yang udah 10 tahunan ya, tahun 2012 ini motornya. Tidak begitu mengkilap ya,
penuh dengan debu. Dan saya udah coba juga ini untuk di pressure pakai selang, itu tidak ngalir ke bawah, artinya memang ada beberapa sekat sepertinya yang mampet dan memang harus segera diservis. Ini nggak bisa pakai radiator plus ya. Nah, ini singkat cerita, saya baru pulang dari ngambil servisan ya. Harga jasanya 150.000 saja. Jadi tidak usah khawatir kemahalan, 150.000 standar sih untuk harga di Kota Bekasi ya. Nggak tahu kalau di daerah lain. Ini saya intip gak bisa begitu kelihatan ya, kecuali kita coba ya. Kita coba jalan apakah benar-benar aman dari overheat. Kalau dari sejak video ini saya dokumentasiin, aman sih. Jadi memang kuncinya memang harus diservis radiator ke tukang radiator, dan ini bekas las-lasannya dia ya. Yang bawahnya kan asalnya kan itu tuh apa, butek ya. Nah, ini udah dia las ulang karena ini bentuknya bukan klaim kayak radiator mobil ya. Bentuknya paten ini. Oke, setelah selesai di servis ya udah, berarti kita tinggal memasangnya lagi. Untuk memasangnya ya tinggal diurut balik aja ya, langkah-langkah pembongkaran yang telah tadi dilakukan. Akhirnya sekarang kita mulai memasang satu persatu kembali. Jelas untuk ruang, ketika bongkar pasang radiator motor Ninja RR New ini, tentu saja saya membuka fairing atas dan bawah yang kanan ya. Kemudian untuk fairing, nah ini termometernya ya masih bagus sih, walaupun agak butek gak mengkilap, tapi lumayan masih oke ya. Dia menggunakan kunci 12 untuk membuka tutupnya ya. Yang dibuka untuk memudahkan ruang bongkar pasang yaitu fairing, sekali lagi ya, fairing atas bawah kanan dan fairing bawah kiri, sedangkan fairing atas kiri itu untuk membuka itu ya. Ini selang cadangan radiator ya, yang kecil ini nih. Apabila overheat, airnya dia akan masuk melalui situ ke tabung cadangan yang di sebelah kiri. Jangan lupa bracket kopling juga dipasang lagi untuk pengaman tambahan. Dan terakhir itu masang radiator, selang radiator bawah. Nah, setelah ditutup ini, tutup pembuangan, ini langkah terakhirnya ya. Oh ya, langkah terakhir masih ada, saya kebalik ya, itu dulu ya, pembuangan dulu baru selang radiator atas. Yang penting mah kalau udah semua terpasang, barulah kita isi air radiatornya. Saya menggunakan air radiator mobil. Sebenarnya rekomendasinya apa sih untuk air radiator Ninja ini? Kalau saya sih yang penting mah air radiator ya, mau murah mau mahal, yang penting air radiator. Bukan menggunakan air biasa, karena air biasa bersifat korosif ya. Sedangkan kalau air radiator ini memang didesain lebih tahan karat. Jadi saya rekomendasikan mending beli air radiator aja. Dan berapa mili yang seharusnya ya, saya jaga-jaga aja beli yang buat mobil ya, yang liternya banyak gitu. Nah, ketika dirasa sudah penuh seperti itu, mulailah kita nyalain mesin motornya. Kita nyalain karena untuk melakukan sirkulasi ya, karena pompa oli itu kan akan bekerja nanti, sedangkan dalam bayangan saya ini air baru sampai ke pompa oli, belum tersirkulasi ke mesin, sehingga pasti akan berkurang lagi seperti ini. Ketika digas-gas tipis, gas-gas tipis aja, nanti air radiatornya akan berkurang sedikit memasuki jalur pendinginan mesin. Nah, ini posisi saya gas ya, gas tipis-tipis.
Setelah hilang beberapa mili itu, di situ barulah ditambah lagi sampai penuh. Udah deh, dari situ selesai ya. Setelah pemakaian saya rasa sih tidak ada overheat lagi ya. Jadi memang ini solusinya sih, satu-satunya solusi Ninja overheat itu ya di servis radiatornya. Dah gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Yuk, dadah, bye bye.